Hai teman-teman on air, welcome to Podcast on Air. Boom! Yeay! Akhirnya Luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Daniel Fernando CJ, biasa disebut dengan Daniel. Hai Daniel. Hai Kak. Oke, yang kita ketahui bahwa kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana kita serba di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Yes. Makan di rumah. Ya, pesan belanja di rumah, kita Yes. semua serba di rumah. Yep. Tapi tidur di rumah nggak? tidur di rumah dong. Oh ya, harus di rumah ya. Ya, pasti 5 orang. Tapi Rumah teman nggak boleh. keselin ya. Oke. Lanjut ya. Tapi dalam kondisi saat ini kan kita sudah mulai mereda. Namanya pandemi, kita sudah mulai mereda. Kita sudah namanya vaksinisasi dari 1 sampai 2, bahkan nanti akan ada yang ketiga kali. Yes. Kita hari ini akan membahas yaitu tentang seberapa pentingnya sih ibadah onsite itu. Yeah. Apalagi ya? Itu aja dulu ya. Biasanya bilang, ya penting lah. Aduh, kan lupa kan. Benar ya, karena kan ibadah online kan dulu kan karena peraturan harus begitu kan. Tapi sekarang kan udah mulai bebas kan. Covid udah mulai melandai. Ya gimana nih, apakah tetap online atau onsite? Kira-kira gitu kan maksudnya. Ya, betul. Yes. Dari Kakak Jevin dan juga Terbalik ya. Saya Jevin. Maaf. Bentar, tunggu saya pindah dulu sih dulu ya. Maaf teman-teman, karena udah lama di rumah jadi lupa siapa namanya. Oke, dari menurut Kak Jevin dan juga Kak Emso, gimana pendapat kalian dari kakak berdua? Kita bimbang dulu. Silakan Kak Emso dulu. Silakan yang mana dulu? Emso duluan dong. Ya, tentang ibadah online dan ibadah onsite teman-teman. Tapi sebelum kita bicara itu, kita pengen lihat dulu sih apa itu ibadah ya, biar teman-teman pada ngerti juga gue ibadah, tapi apa ibadah itu ya? Iya. Ya jangan-jangan ada yang berpikir ibadah itu cuma datang nyanyi lalu dengar firman terus pulang gitu selesai. Nggak, teman-teman, ibadah itu adalah satu hal yang merupakan kewajiban bagi setiap orang percaya yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, maknanya adalah apa sih? Maknanya adalah mempersembahkan sebetulnya seluruh kehidupan kita, ya, pikiran, tindakan, semua aktivitas dengan penuh kehormatan, ya, rasa hormat dan juga dengan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, itu ibadah. Caranya bisa beragam. Ibadah pribadi misalnya, ya, saat teduh. Pada saat teduh enggak teman-teman ya? Saat teduh PST ya, ada PST ya. Ya, ini lagi ngomong nih saya. Sejujurnya sih enggak pernah ya. Aduh. Saat teduh ya, ibadah pribadi. Lalu kemudian ada ibadah bersama, ibadah raya. Kita di Season City bilang apa sih? KU ya. KU. Kebaktian umum. Apa? Kebaktian umum. Iya. Oke, KU ya, ibadah raya, ibadah komunal. Yang juga bisa juga gini, ibadah misalnya kelompok kecil, LCC, ya kan? Dan ibadah-ibadah yang lain termasuk ibadah online dengan catatan itu benar-benar menjadi opsi terakhir. Misalnya lagi berkunjung, lagi liburan ke suatu tempat yang kita nggak tahu gereja di mana gitu, atau mungkin negara yang tidak ada gerejanya misalnya, bisa ya kan? Bisa. Ya, atau di kota yang kayaknya gereja jauh banget gitu loh, 60 km misalnya dari tempat kita nginap, atau dalam perjalanan di kereta api, ini hari Minggu misalnya, gimana nih? Nah, ibadah online kayak gitu, atau di tengah pandemi kayak hari ini. Nah, itu ibadah online bisa diadakan. Seperti itu sih. Oke, kalau dari Kak Jevin sendiri gimana? Iya, ibadah online itu kan sebenarnya
satu bentuk ibadah alternatif karena kita sekarang sedang ada dalam masa pandemi COVID-19 kan. Iya. Jadi sebenarnya ibadah seperti ini tidak menyalahi firman Tuhan. Karena dalam teologi ibadah itu seperti yang Kak Emso tadi bilang tuh, ada dua bentuk tuh, ibadah secara pribadi, ibadah secara komunal, secara bersama-sama. Jadi ibadah bukan bicara tentang kita harus selalu berkomunitas, harus selalu di gereja dan sebagainya. Tapi ibadah secara pribadi sama penting adanya. Yang penting kita beribadah dalam roh kepada Tuhan. Nah itu sangat penting tuh. Jadi mau komunal, individu nggak masalah gitu ya. Yang penting harus diseimbangkan tuh. Tapi karena pandemi ya alternatifnya, langkah cadangannya adalah dengan ibadah online. Meskipun ada hal juga yang disayangkan ya, kalau kita bicara tentang ibadah online, banyak orang yang ngaku ibadah online tuh banyak gangguannya. Iya, betul. Mungkin teman-teman juga mengalami ya. Orang bisa terkesan lebih santai. Kenapa? Karena ibadahnya di rumah. Ya. Ibadah di rumah, apalagi di ruang santai. TV yang biasanya dipakai buat nonton sinetron, kali ini dipakai buat ibadah. Itu kan pasti wow, butuh usaha lebih nih untuk gak ganti channel kan. Nah, betul. Ini banyak gangguan nih. Belum lagi kalau misalnya ada orang lewat jual sate atau jual sate di pagi hari ya. Pause dulu. Bang, satenya bang. Gitu kan. Jadi banyak gangguan tuh. Banyak gangguan. Terus penghormatannya akhirnya berkurang juga karena kita berpikir di rumah ngapain pakai celana panjang, pakai baju kemeja, betul. Dan kayak pakaian ke gereja biasanya pasti kan agak bingung kan. Akhirnya banyak orang pakainya sih kemeja, tapi di bawahnya celana pendek. Betul. Akhirnya rasa penghormatan kita pada Tuhan tuh kurang. Jadi ya itu ibadah online ya. Meskipun ada banyak hal juga yang jadi poin plus, misalnya ya. Ibadah online karena pandemi ini mengajarkan kita bahwa betul ya, ibadah itu sebenarnya pada dasarnya harus terjadi di rumah. Biasanya orang sibuk ibadah di gereja, sampai di rumah itu ayat firman Tuhannya udah hilang tuh. Tapi ketika ibadah itu terjadi di rumah, mau tidak mau seluruh anggota keluarga di rumah itu merasakan ibadah terjadi di rumah mereka. Anak-anak lihat orang tuanya ibadah, orang tua juga bisa lihat anaknya berdoa. Nah kan pemandangan yang jarang terjadi. Itu hanya bisa terjadi ketika ibadah online. Jadi antara ibadah onsite kayak dulu normal dengan ibadah online ada plus minusnya. Itu sih saya ngelihat ibadah online itu hari ini. Oke. Tapi kan masih banyak nih dari beberapa jemaat ataupun teman-teman kita yang memilih untuk tetap online. Karena mereka tuh merasa sangat nyaman sekali, mereka tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar ongkos atau ya tidak perlu keluar tenaga lah untuk datang ke gereja. Menurut dari Kak Jevin dan juga Kak Emso, gimana pendapatnya nih? Untuk apakah kita harus membiasakan kembali untuk ibadah onsite atau kita masih tetap ibadah online? Gimana pendapatnya Emso, dari Kak Emso? Ya selalu saya duluan ya. Luar biasa. Biar saya bisa berpikir. Iya, Daniel dan teman-teman, ini fenomena menarik memang. Ya, karena kayaknya di zaman kita baru di zaman ini ya ada ibadah yang orang bisa ibadah di rumah gitu loh. Ibadah di rumah, aktivitas semua di rumah gitu. Tapi memang kalau sudah terjadi berulang-ulang, orang kan jadi nyaman kan? Betul. Ya, nyaman. Kalau nggak nyaman memang susah ya. Nyaman. Iya, hati-hati ya. Oke, ini kita lagi bicara tentang apa ini ya? Nah, tapi pernah nggak sih kita dengar gini? Ada satu istilah bilang, internet itu mengubah dunia, teman-teman. Ya, betul. Kita persempitkan aja lah, internet itu mengubah gereja gitu. Ya, dulu orang bisa ibadah harus ke gereja, persiapkan semua, ya kan? Ya beberapa yang tipe kalau muka-muka malas gitu. Dia ibadah sambil tidur ya, rebahan gitu ya. Khotbah luar biasa, puji Tuhan, hebat. Dahsyat gitu. Nah, teman-teman, ini yang berbahaya gitu. Ini yang berbahaya. Kita akhirnya menganggap bahwa kita sudah beribadah, padahal itu bukan ibadah gitu. Ya, ibadah itu kan kita harus mempersiapkan setting semua dengan baik, ya. Pakaian hati semuanya dengan penuh rasa syukur untuk kita datang di hadapan Tuhan gitu. Nah ini tadi saya bilang fenomena yang memang unik. Ya ada banyak hal baik juga sebetulnya dalam ibadah online selain yang tadi saya singgung tentang hal-hal yang gak baiknya ya. Tapi gini, kita harus tahu prinsipnya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri.
Ya, Ya, kan kita betul-betul. diciptakan Makhluk sebagai sosial. makhluk sosial kan. Yes, yes. Makhluk sosial artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Begitu juga sebagai orang percaya, pertumbuhan rohani itu nggak bisa sendiri walaupun memang bisa ya. Yes. Tapi akan jauh lebih bagus kalau kita tuh bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, dengar firman bersama, saling menguatkan. Oh iya ya. Jadi semakin kuat gitu. Nah, gitu sih. Karena firman Tuhan juga bilang seperti ini. 1 Korintus 12:27. Nggak usah dibuka ya. Ini saya mau baca aja ini. Kelamaan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. So, ibadah bersama sebagai anggota tubuh Kristus itu penting. Yes. Ya, gitu sih. Betul, Oke. betul. Jadi memang ini ya, setuju dengan Kak Emso ya. Jangan sampai gini, kita itu kemudian memanfaatkan situasi, akhirnya kita itu memakai alasan-alasan untuk membenarkan sikap-sikap kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada kesempatan ibadah online nih, nggak perlu datang ke gereja nih. Bisa ibadah sambil tidur-tiduran, bisa ibadah sambil makan di rumah, bisa ibadah sambil santai, nggak perlu pakai pakaian yang formal dan sebagainya. Akhirnya apa yang hilang? Hilang adalah sense of religion kita. Betul. Rasa penghormatan kita kepada Tuhan. Saya takut begini, jangan sampai kita nggak mau ibadah onsite, kita bilang aduh takut penyebaran COVID, aduh takut nanti kalau protokol kesehatannya nggak ketat, aduh gimana kalau ada yang kena gitu, semua harus di tracing dan sebagainya. Jangan sampai sebenarnya dibalik daripada alasan itu ada motivasi sebenarnya karena dia malas ibadah doang. Gitu. Untuk membenarkan alasan-alasan itu. Nah ini sebenarnya ya kalau kita lihat lagi ini sebenarnya tidak sesuai dengan tidak datang dengan tulus hati dalam beribadah. Motivasi ibadahnya harus dipertanyakan gitu. Karena banyak yang alasannya saya takut pergi ke gereja gitu. Takut nanti ada COVID. Tapi di lain hari bisa jalan-jalan tuh ke mall, bisa jalan-jalan. Gereja libur 1 tahun, mall buka tiap hari, men. Ya, ini kan udah salah kan. Ini namanya lain di hati, lain di mulut kan. Asik, Dan Tuhan Bukan tahu di mata setiap ya. Tuhan tahu setiap motivasi kita gitu. Oke. Dan Tuhan mau kita itu ketika hari Sabat, Tuhan mau kita itu benar-benar rindu mencari Tuhan gitu. Benar-benar datang seperti kita mau menjumpai seorang yang kita sayang, kita kasihi. Pasti kita akan mempersiapkan yang terbaik. Nah, gimana nih kalau hari Minggu antara ibadah online dan onsite, gimana kesiapan kita? Jangan sampai ibadah online ini sebenarnya hanya dalih alasan kita memilih ibadah online karena malas sebenarnya ke gereja. Karena mau hangout dulu. Mau hangout atau minggu ya mau tidur seharian dan sebagainya. Atau kan nonton Doraemon. Masih ya? Masih tayang ya? Udah enggak ya? Sekarang ini dia sudah besar ya. Udah di YouTube soalnya ya. Siapa namanya? Enggak, Nobita masih SD kayaknya. Bukan dia udah nikah. Gitu sih Daniel. Oh, oke. Terima kasih. Lalu ada juga beberapa alasan nih. Ada beberapa alasan yang sehingga beberapa anak remaja tidak mau datang ke onsite. Mereka lebih memilih untuk online. Nah, tadi kan Kak Jevin udah menjelaskan juga. Ada beberapa alasan. Tapi dari Kak Emso sendiri bagaimana? Iya sih, gini. Tentang pilihan dia mau online ya. Iya. Tetap online. Kita nggak bisa maksa orang juga sih untuk harus Iya, betul datang. sekali. Pokoknya pilihan dia ya. Ini ibadah oner ya. Iya. Ibadah oner udah dibuka. Kak Jevin minta semua harus datang ya. Nggak boleh pakai alasan nggak bisa. Ya itu kan pilihan kan. Yes, Betul. Berbagai pertimbangan juga misalnya. Ya siapa tahu mungkin di rumah masih ada orang tua, dia tinggal poponya mungkin ya kan. Orang yang sudah tua bahaya kalau anaknya keluar. Atau mungkin dia punya adik yang masih sangat kecil, orang tua belum bisa keluar ibadah, kan mesti ajak adiknya untuk sekolah minggu juga kan. Iya. Pokoknya dan banyak tadi ngomong apa lagi tuh? Banget ya. Banyak maksudnya. Orang Pokoknya Korea ya, ada bangket. banyak sekali pertimbangan ya. Iya. Jadi nggak bisa disalahkan ya kan. Oke. Perlu minum kan sepertinya. Ya. Minum dulu. Silakan. Online sama onsite sebetulnya sama-sama baik lah. Ya.
Kita nggak bisa maksa, cuma kita harus perlu menyadari pentingnya sekali beribadah. Jangan sampai dijadikan alasan-alasan seperti yang tadi Kak Kevin bilang ya. Penting untuk melihat motivasi kita. Ini benar-benar rindu nggak sih datang kepada Tuhan? Ya, hati ini benar-benar sungguh-sungguh nggak kita siapkan nggak untuk datang kepada Tuhan? Ya. Jangan sampai kita kemudian beribadah dan ibadah online dan menonton tayangan online itu beda ya. Ya. Nah, ibadah online dan nonton ibadah online itu kan beda tuh. Yes. Ya jangan sampai kita hanya sekedar nonton ibadah online dan nggak sedang beribadah gitu. Yes. Ya itu juga bahaya sih. Benar. Itulah. Benar. Iya, jadi kembali lagi ya, apa alasan dibalik kamu mau beribadah itu? Ini penting sekali itu. Kenapa kamu mau beribadah? Untuk apa kamu mau beribadah? Hari Sabat itu bagi kamu tuh apa gitu? Ya. Nah ini penting banget nih. Jadi bukan berarti mana lebih baik online, onsite, alasan-alasannya ini untuk online, alasan-alasannya ini untuk onsite. Kita kembali lagi back to the basic gitu ya. Yes. Paling dasar itu adalah bagaimana kamu melihat hari Sabat itu sebagai perjumpaan kamu dengan Tuhan. Seberapa yang terbaik yang kamu mau persembahkan. Kan ibadah itu bukan tentang kita kan. Ibadah itu adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Sebagai bakti kita, karena kita bersyukur nih Tuhan begitu baik dalam hidup kita, memberkati hidup kita. So saya memberikan hormat, penyembahan saya kepada Tuhan. Dan itu terjadi di hari Minggu, kita datang beribadah dan sebagainya. Jadi itu yang harusnya menjadi semangat ketika kita mau ibadah, bukan pertanyaan onsite atau online ya gitu. Tapi mana nih yang saya bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kalau boleh melanjutkan yang Kak Jevin bilang, orang itu kalau mengasihi Tuhan dia akan prepare semua dengan baik ya. Hati yang terbaik, waktu, menyiapkan semua yang terbaik untuk hadir dalam ibadah ini gitu. Jadi nggak akan ada lagi terganggu dengan yang lain-lain gitu sih. Atau menyibukkan diri dengan yang lain supaya menjadi alasan supaya tidak ibadah sih. Ya. Setuju.